warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Hana Nisa Soleha dengan NIM 857286361, program studi pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ UT Serang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan dalam 4 poin secara runtut. Yang pertama, filsafat menjaga eksistensi, keilmiahan, dan nilai pendidikan. Jadi, pada intinya, filsafat ilmu itu ibaratnya menjaga ilmu pendidikan dari 3 sisi, yaitu eksistensi, keilmiahan, dan nilai. Pada eksistensi, ilmu pendidikan itu nyata dan sah. Artinya, ilmu filsafat dapat membuktikan bahwa pendidikan itu layak disebut sebagai ilmu, bukan sekedar seni atau kebiasaan. Pada keilmiahan, ilmu pendidikan itu harus dapat dibuktikan melalui 3 sisi, yaitu ontologi, apa yang dikaji, epistemologi, bagaimana cara menelitinya, dan metodologi, metode yang digunakan harus tepat. Pada nilai, ilmu pendidikan harus bermanfaat dan bermanfaat. Artinya, dapat mengejar kebenaran, menjaga kemanusiaan, dan mendorong keadilan. Poin yang kedua, hubungan ini timbal balik. Teman-teman bayangkan gini, filsafat ilmu itu intinya bertanya tentang 3 hal besar. Apa yang kita tahu, bagaimana kita tahu, dan kenapa itu penting. Nah, pendidikan yang bermakna itu bukan sekedar hafal-hafalan, ujian, terus selesai. Tetapi, pendidikan yang bermakna itu ialah pendidikan yang dapat buat orang berpikir, mempertanyakan, serta mencari makna. Analoginya simpel. Pendidikan yang bermakna itu ibarat menyiram tanah yang subur. Nah, filsafat ilmu itu adalah tanah yang tumbuh dari situ. Jadi, tanpa tanah yang dirawat dengan baik, maka pohonnya gak akan kuat dan berbuah. Jadi, pada intinya, semakin baik kualitas pendidikan, semakin banyak orang berpikir, semakin kuat pula filsafat ilmu itu berkembang. Poin yang ketiga, kenapa disebut sebagai pisau analisis? Karena ketiga mata pisau ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat bekerja sama untuk membedah masalah pendidikan secara tuntas. Misalnya, apa itu pendidikan dijawab oleh ontologi, bagaimana cara mendidik yang benar dijawab oleh epistemologi, dan untuk apa, apakah itu baik dijawab oleh aksiologi. Oleh karenanya, tanpa ketiga pertanyaan ini, kita membahas pendidikan hanya di atas permukaannya saja. Nah, oleh karenanya, dengan ketiga pertanyaan ini, kita dapat membedah masalah pendidikan secara tuntas sampai ke akar masalahnya. Poin yang keempat, contoh konkret. Dalam kebijakan, dulu itu orang berpikir kalau semua orang itu tidak layak untuk sekolah. Makanya pendidikan itu mahal dan eksklusif. Tetapi sekarang orang berpikir semua manusia berhak belajar. Makanya terbitlah wajib belajar selama 12 tahun dan beasiswa. Oleh karena itu, cara pandang berubah, kebijakan pun ikut berubah. Dalam kurikulum, misalnya kurikulum merdeka itu lahir dari keyakinan bahwa anak itu bukan robot yang harus seragam. Oleh karenanya, sekarang ada yang namanya proyek P5. Hal ini agar siswa dapat memilih sesuai minatnya sendiri. Begitu pula dengan cara mengajar. Dulu, guru tuh kalau mengajar kebanyakan ceramah, ya kan guys? Karena dia percaya kalau murid itu ibaratnya kertas kosong dan guru yang akan mengisinya. Tetapi berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu proses belajarnya menggunakan diskusi atau proyek. Karena percaya bahwa murid itu bisa membangun pemahamannya sendiri. Jadi intinya,
Setiap keputusan dalam pendidikan seperti kebijakan, kurikulum, dan cara mengajar itu selalu berangkat dari cara kita memandang manusia dan ilmu pengetahuan. Dan itulah yang namanya filsafat ilmu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah kemampuan dan pemahaman serta bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.